Jadi mudari itu orang yang berusaha berlaku bergaul dengan manusia walaupun dia harus mengalah sesuatu dari dirinya. Adapun mudahana itu mengambil hati manusia dengan meninggalkan agamanya. Oh, supaya orang lain suka dakwah kita, ya udah Ustaz. Kalau dakwah jangan semua syirik, jangan semua bid'ah, bilang aja boleh Ustaz. Supaya apa? Orang masuk dalam agama kita. Itu mudahana atau mudarah? Mudahana. Gak boleh. Oh, biar orang masuk ke amwa rame. Coba amwa sekali-kali setel film lah di sini nih. Biar orang banyak yang nonton. Setel film penaklukan kota Konstantinopel umpamanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tujuannya orang masuk agama kita. Itu kamu telah mengorbankan agamamu buat orang lain, salah. Tapi kalau kita mengorbankan hak kita, ya biarinlah, saya keluar duit sedikit, bagi-bagi sembako. Yang penting dia mau ke masjid. Apa yang rugi di sini? Kita tanazul dari dunia kita, bukan agama kita. Boleh tidak? Boleh. Suatu hari ada orang munafik mau masuk ke rumah Rasulullah SAW. Orang ini jelek, akhlaknya jelek. Rasulullah mengatakan bi'sar rajul hadza. Kata Rasulullah SAW, ini orang sejelek-jeleknya orang, kata Rasulullah. Begitu dia mau masuk, lalu Rasulullah SAW dia ketuk pintu, Rasulullah mengatakan, tafadhol, masuk, silahkan. Rasulullah bentangkan karpet, Rasulullah silahkan dia masuk. Rasulullah dengan wajah ceria, apa kabar, bagaimana, duduk, silahkan ngobrol. Rasulullah sambut dengan baik. Setelah bubar, setelah pulang orang ini, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sebelum dia masuk engkau katakan dia orang jelek, akhlaknya jelek. Engkau mengatakan bi'sar rajul, sejelek-jelek orang. Tapi begitu masuk, engkau menyambut dia dengan baik. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, sejelek-jelek manusia adalah yang manusia lain itu menjaga diri darinya. Artinya ini namanya mudarah. Ketika Rasul berbuat baik kepada dia, apakah mengurangi nilai-nilai agama? Enggak. Dia orang jelek, iya dia orang munafik. Tapi ketika berbuat baik kepada dia, tidak mengurangi nilai agama. Bahkan bisa jadi itu sebab hidayah ke diri dia. Itu namanya mudarah. Tanazul terkadang mengorbankan sedikit bukan perkara agama untuk agar orang lain masuk ke dalam Islam. Contoh, seorang umpamanya ya, supaya dia baru masuk satu kampung, lalu dalam kampung tersebut dia jadi imam. Setelah jadi imam, dia imamnya langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, jahar Bismillah, supaya orang lain ini gak merasa aneh dengan dia. Boleh tidak seperti ini? Boleh, karena masalah Bismillah, masalah yang boleh dijaharkan dan tidak dijaharkan, masalah yang dibolehkan. Tapi kalau begitu dia masuk dalam kampung itu, setelah dia masuk, dia melakukan sebuah amalan bid'ah supaya orang lain ikut dia. Boleh tidak? Nggak boleh. Yang kedua namanya mudahanah, mengorbankan agama. Yang pertama namanya mudarah. Bahkan terkadang tanazul dalam sunnah, mengalah dalam sunnah yang dikatakan tidak wajib, supaya orang lain tertarik dulu, boleh. Tapi ini biasanya penerapannya para ulama yang lebih tahu, yang lebih pas menerapkannya para ulama, yang lebih pas dalam memberikan ini semua. Maka harus dibedakan antara mudarah dan mudahanah. Oh, biar anak-anak muda kumpul Ustaz, di samping masjid kita bikin aja DJ. Masya Allah, ini mudarah atau mudahanah? Hah? Mudahanah, mengorbankan nilai agama, ingin orang lain masuk. Itu bukan prinsip dakwah. Allah mengatakan, waddu law tudhinun, mereka berangan-angan seandainya kalian mudahanah, kalian berturun dalam agama kalian, fayudhinun, mereka akan turun juga, mereka akan mengalah juga. Mereka berangan-angan kita ini enggak memegang agama dengan murni, kita merubah agama ini. Ingat, orang kita ini cuman menyampaikan agama. Yang kita sampaikan ini mereka yang pilih mau ikut atau tidak.
Jangan gara-gara supaya mereka mau ikut, agama ini kita rubah. Sekarang, ketika kita sampaikan agama ini murni seperti yang Allah turunkan, lalu mereka tidak mau milih dan tidak mau ikut, salahkah kita? Tidak salah. Tapi ketika kita ingin mereka ikut, lalu agama ini kita rubah, kita tambah atau kita kurang, apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak dibebani dengan merubah agama supaya orang suka. Kita cuma diperintahkan sampaikan, tapi bungkuslah sampai dengan yang baik. Jangan dirubah, jangan dikurangi, jangan dicacati. Mereka mau masuk, alhamdulillah. Mereka tidak masuk, pilihan mereka. Kita akan ditanya tentang amalan kita, tidak ditanya tentang pilihan dia. Pahami ini dalam dakwah. Jadi kita nggak perlu merubah dalam dakwah ini. Ustadz, biar orangnya suka Ustadz. Coba deh, Ustadz pakai lepis sedikit. Masya Allah, nggak perlu lah. Nggak perlu itu. Ya. Atau biar mereka suka Ustadz. Coba deh Ustadz rapiin dulu jenggotnya dikit, nih kerok. Lalu pakai make up dikit lah Ustadz. Masya Allah. Ini Ustadz atau artis? Masya Allah. Hah? Mencukur jenggot, itu bukan bagian dari Islam. Oh, biar orang masuk Islam Ustadz. Tidak. Seandainya dia masuk, suatu hari engkau berjenggot lagi, dia keluar lagi. Percuma. Biarkan saja. Ingat poin yang pertama tadi apa? Lembut tetap harus, mudahanah jangan. Baik tetap harus, merangkul tetap harus, agama jadi korban jangan. Agama jadi korban jangan. Ya. Oh, biar mumpung banyak ini Ustadz. Ya udah. Kita adain acara aja seperti acara-acara biar manusia kumpul banyak Ustaz. Acaranya apa? Acaranya kolaborasi. Kolaborasi antara apa? Antara dakwah dan nada. Masya Allah. Boleh tidak seperti ini? Nggak boleh. Nggak, karena Rasulullah SAW nggak pernah melakukan. Oh, kan nggak pernah melakukan, di zaman itu nggak ada. Siapa bilang zaman itu nggak ada? Zaman itu permainan sudah ada, zaman itu musik sudah ada. Apakah pernah Rasulullah membuat klub? Masya Allah. Walaupun ini mungkin sebagian mengatakan ini tidak mudarah, tapi nggak sampai mengadakan musik, tidak. Oh, supaya orang tertarik, Ustaz. Tidak, itu bukan bagian dari dakwah. Itu merusak agama. Bukan banyak yang masuk, Ustaz. Iya. Kau banyak masuk, mungkin engkau lihat secara fisik banyak yang masuk, tapi secara hati mereka cuma cari hiburan. Dengan apa bayarannya? Agama ini harus kau rubah. Maukah kita merubah agama supaya mereka menjadi seperti itu saja? Kita nggak mau seperti itu. Kita mau mereka bukan hanya terhibur, mereka mau cebur sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Masuk ke dalam agama ini sempurna. Dalam penampilannya, dalam akhlaknya, dalam rumah tangganya, masuk ke dalam Islam ini sebagaimana masuk sebenarnya masuk. Itu yang kita inginkan dalam dakwah. Loh, kalau begitu nanti sedikit Ustaz, kau tidak akan ditanya berapa banyak yang hadir, nggak bakal ditanya. Dan tidak pula menyebabkan engkau masuk surga duluan karena banyak yang hadir, belum tentu. Tapi eksistensi apa yang kau sampaikan, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita berikan kepada mereka? Kemurnian agama inikah? Atau kita merubah agama inikah? Atau kita mengkotori agama ini? Sementara agama ini dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Yang sempurna di hari itu akan sempurna di hari ini dan tidak akan pernah berubah. Maka sampaikan yang sempurna ini, jangan dirubah yang murni ini. Berikan kepada mereka kemurnian ini, biar mereka yang memilih tentang kemurnian ini. Tapi bungkuslah yang murni ini dengan bungkusan yang baik, tanpa harus merusak agama kita.